Selamat hari Minggu teman-teman. Kita berjumpa kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, khususnya untuk teman-teman di kelas Pratama dan Madya. Teman-teman, untuk memulai Sekolah Minggu hari ini, mari kita menyanyikan pujian Hari Ini Harinya Tuhan. Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan, hari Minggu semua hari harinya Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kita akan memulai sekolah minggu. Tolong kami dan bantu kami supaya mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan berdiri teman-teman. Mari kita menyanyikan pujian Yesus pokok. Ikuti gerakan aku ya. Silakan duduk teman-teman. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dapat minta tolong kepada papa atau mama untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan pujian Allah baik. Allah baik.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Bertemu kembali dengan Bu Giarti pagi ini dalam sekolah minggu kita. Bagaimana kabar kalian? Pasti diberkati Tuhan ya. Dan pagi ini seperti minggu-minggu yang lalu kita akan kembali belajar firman Tuhan. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran beberapa minggu yang lalu? Khususnya 2 minggu yang lalu kita telah mendengar cerita tentang siapa? Ya, kita sudah belajar tentang Petrus dan Kornelius. Siapakah Kornelius? Ada yang masih ingat? Ya, Kornelius adalah seorang perwira atau kepala pasukan yang mengepalai sekelompok pasukan dan disebut sebagai pasukan Italia. Nah, Kornelius ini juga dia dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan. Dan kemudian Kornelius juga orang yang senang memberi sedekah atau dia senang berbuat baik kepada banyak orang. Dan ia dikenal hidupnya itu baik atau saleh di antara orang-orang sejamannya pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga Kornelius mendapat penglihatan dari Tuhan bahwa dia diminta menjemput seorang yang bernama siapa? Ya, dia diminta menjemput seorang yang bernama Petrus yang pada waktu itu sedang ada di sebuah kota yang bernama Yope. Dan cara Tuhan mengingatkan Kornelius atau berbicara kepada Kornelius ini luar biasa. Sesudah Tuhan berbicara kepada Kornelius, Tuhan juga berbicara kepada Petrus, yang memberitahukan bahwa akan ada seorang yang akan menjemput dia, yaitu seorang perwira tadi, utusannya tentunya. Kornelius akhirnya mengirim orang untuk menjemput Petrus. Dan minggu lalu kita sudah mendengar cerita bagaimana Petrus sudah berada di rumah keluarga Kornelius. Dan rupanya karena Kornelius adalah orang yang sungguh takut akan Tuhan dan dia sudah percaya kepada Tuhan, ketika Petrus akan datang, Kornelius sudah mengundang orang-orang lainnya untuk datang ke rumahnya. Sanak saudaranya mungkin, tetangganya mungkin dia undang. Tentunya mereka adalah orang-orang bukan Yahudi untuk datang ke rumahnya. Dan pada waktu Petrus datang, mereka semua sudah berkumpul di rumah Kornelius, yaitu Kornelius bersama anggota keluarganya dan sanak saudara yang lainnya. Ada banyak orang yang berkumpul di rumah Kornelius. Dan pada waktu itu tentu Petrus menggunakan kesempatan itu untuk mengajar kepada mereka tentang
Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat bagi hidup mereka. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-43, dikatakan tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, di sini adalah Tuhan Yesus Kristus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Itulah yang diberitakan Kornelius pada waktu diberitakan oleh Petrus, maksud Bugiarti ya, pada waktu dia berada di rumah Kornelius. Dan apa yang terjadi selanjutnya itu yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai ayat 48. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini kami dapat kembali bertemu dan kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong dan memberkati kami saat kami bersama-sama belajar firman Tuhan. Engkau memberkati jaringan yang kami gunakan, Engkau memberkati sarana yang kami pakai, handphone ataupun laptop, supaya semuanya itu dapat mendukung kami untuk kami dapat mengikuti sekolah minggu hari ini. Kami mau belajar lebih lanjut kisah mengenai Kornelius dan Petrus. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan selanjutnya oleh Alkitab dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48? Mari kita membukanya bersama-sama dan Ibu Giarti akan membacakannya buat kalian semua. Tentu kalian bisa menyimaknya di rumah dari Alkitab kalian masing-masing ya. Ikut membaca dan menyimaknya supaya pada waktu nanti ada pertemuan di kelas, kalian semua bisa mengulang kembali cerita hari ini, pelajaran hari ini, dan tentunya kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa menjawabnya ya. Yuk kita akan baca bersama-sama sekali lagi Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada bagian ini kita dapat melihat bagaimana seluruh keluarga Kornelius atau orang-orang yang berada dalam rumah Kornelius itu, tentunya mereka ini bukanlah orang-orang Yahudi yang biasanya orang-orang bukan Yahudi ini adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, tetapi pada bagian ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang bukan Yahudi yang berkumpul di rumah Kornelius itu pada hari itu mendengarkan khotbah atau pengajaran yang disampaikan oleh Petrus. Pengajarannya tentu tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Dan barang siapa percaya kepada Kristus, ia akan diselamatkan. Itulah pemberitaan yang disampaikan oleh Petrus di antara keluarga Kornelius dan orang-orang yang berkumpul di rumah Kornelius pada waktu itu. Dan rupanya orang-orang itu yang adalah orang-orang bukan Yahudi atau berasal dari bangsa-bangsa lain itu, mereka mendengar dan menerima firman Allah yang menyelamatkan itu. Mereka menerima berita bahwa
Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka, dan mereka mau percaya terhadap berita itu. Mereka mau mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Karena itulah pada ayat yang ke-44 dikatakan, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Ya, karena mereka menerima Kristus, maka Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas mereka sebagai bukti bahwa mereka percaya dan menerima pembaharuan hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan atau Allah Bapa di surga mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada orang-orang yang berada di rumah Kornelius yang adalah orang-orang bukan Yahudi itu, dan mereka menerima Roh Kudus di dalam hatinya. Nah, tentu saja hal yang kedua, kalau yang pertama tadi ya, karena mereka menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, maka Roh Kudus turun atas hidup mereka, berkuasa di dalam hati mereka. Roh Kudus itulah yang menuntun, Roh Kudus itulah yang menghibur, Roh Kudus itulah yang mengingatkan mereka, menginsafkan mereka akan dosa-dosa mereka. Dan Roh Kudus itu juga yang akhirnya akan memimpin kehidupan setiap orang percaya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Hal yang kedua, ya, kedatangan Roh Kudus tentu saja atas rumah tangga atau keluarga Kornelius memiliki tujuan atau maksud yang sama dengan karunia Roh atas murid-murid Tuhan Yesus pada hari Pentakosta. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama, agar mereka mengalami pembaharuan hidup. Yang kedua, tujuannya adalah agar mereka memiliki kuasa untuk memberitakan kabar keselamatan itu kepada orang-orang yang lainnya lagi. Ya. Jadi ketika Roh Kudus itu diturunkan atau dicurahkan atas kehidupan orang-orang percaya, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, yaitu tujuannya agar berita keselamatan itu, berita Injil itu diceritakan, disampaikan kepada orang-orang yang lainnya, yang bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi kepada semua bangsa, termasuk orang-orang bukan Yahudi. Nah, itulah mengapa Roh Kudus diturunkan pada waktu itu, karena Tuhan punya maksud atau Tuhan punya tujuan agar namanya terus dimuliakan, agar namanya terus diceritakan kepada semua bangsa. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa ketika orang-orang yang mendengar pemberitaan dari Petrus itu menerima Roh Kudus, mereka diharapkan mereka dapat menjalankan iman mereka dengan kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus. Karena seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes yang ke-14 ayat yang ke-26, bahwa Tuhan Yesus itu pernah berjanji kepada murid-muridnya. Dia berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus yang tercurah atas hidup orang percaya, atas hidup kita sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh itulah yang disebut Roh penghibur, Roh penolong, Roh yang mengingatkan kita akan segala dosa kita, akan segala kesalahan kita, dan Roh yang memimpin kita,
roh yang memberi kekuatan kepada kita sehingga kita dapat hidup sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Luar biasa bukan anak-anak yang dikasih Tuhan? Tuhan mengirimkan roh penolong bagi kita, roh penghibur bagi kita, sehingga ketika kita sedang sedih, kita berduka, kita mengalami berbagai macam kesulitan, Roh Kudus itu yang akan menghiburkan kita. Dan pada waktu kita juga sedih, pada waktu kita sedang mengalami mungkin kesepian, Roh Kudus juga yang akan menguatkan kita, menemani kita. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita terus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Buat kamu dan saya yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan masuk dalam hati kita. Hidup kita akan dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh itulah yang akan memimpin kita. Roh itulah yang akan memampukan kita untuk kita boleh menceritakan kabar keselamatan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dan juga roh itulah yang akan memampukan kita menjalani hidup kita hari lepas hari. Jadi kamu jangan takut, jangan khawatir, jangan pernah merasa sendirian. Ada Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kita. Dan waktu kamu sedih, ingat ada Roh Kudus juga yang menghiburkan kita. Roh penolong dikatakan seperti itu. Dan pada waktu kita takut, Roh Kudus juga akan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi takut karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Seperti juga yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8. Ini akan menjadi ayat hafalan kita ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, sekali lagi, kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan menerima kuasa untuk kita dapat menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Sehingga berita keselamatan itu dapat diceritakan kepada semua orang, semua bangsa, sehingga semua bangsa dapat menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap semangat. Kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita yakin bahwa di dalam hidup kita ada Roh Kudus yang akan menuntun kita, yang akan menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk kita boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan mari kita pakai hidup kita terus memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Roh Kudus yang akan menuntun dan memimpin kita. Dan Roh Kudus itu juga yang akan menginsafkan dosa tiap-tiap orang. Luar biasa bukan? Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita memiliki Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang memberi kekuatan, yaitu Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Kita akan berdoa, kita akan bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan hari ini, dan mari kita terus menjalankan hidup kita dengan tetap semangat karena ada Roh Kudus yang memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang menguatkan kami sekalian. Setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami percaya bahwa Roh Kudus turun atas kami sekalian. Dan Roh Kudus itulah yang akan menuntun kami, memimpin kami, untuk kami dapat hidup sebagai orang-orang pilihan Tuhan, dan hidup kami pun diperbaharui olehnya. Bahkan
Engkau yang akan terus memberi kekuatan kepada kami, memberi keberanian kepada kami untuk kami memberitakan kabar keselamatan itu kepada banyak bangsa, kepada orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka boleh menerima anugerah keselamatan yang daripadamu, seperti yang telah dilakukan oleh Petrus dalam keluarga Kornelius. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang indah. Tuhan, terus tolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Sampai bertemu kembali minggu depan. Terus semangat dan jangan lupa untuk kelas Pratama dan Madya setiap jam 11 siang akan ada pertemuan bersama dengan guru-guru di kelas masing-masing. Ingat ya, catat ya, jam 11 siang kalian semua akan bertemu dengan guru-guru di kelas dan akan kembali mengingat apa yang sudah kita pelajari pagi ini. Jangan lupa hafalkan ayat hafalan lalu dikirim ke grup orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Sekian sekolah minggu kita hari ini teman-teman. Mari bergabung bersama kami di kelompok sekolah minggu sesuai dengan umur teman-teman. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Dah. Today is the day, and I will rejoice. Today is the day, and I will be glad. Today is the day, and I will rejoice. Today is the day, and I will be glad. Over 150 times written in the Bible, the word rejoice appears. God's word is telling us something that we should do. He makes it pretty clear. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berkata, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 30. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku sudah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Kisah Para Rasul 10 ayat
Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Tampillah maju, tampillah maju, katakanlah aku ini pahlawan. Mari berkumpul menjadi satu dari segenap penjuru dan bangsa. Warna aku boleh beda, warna kamu boleh beda, warna kulit bukan masalah bagi dia. Suku kamu boleh beda, suku aku boleh beda, suku dan bangsa semua Tuhan yang punya. Tampillah maju, tampillah maju, katakanlah aku ini pahlawan. Mari berkumpul menjadi satu dari segenap penjuru dan bangsa. Warna aku boleh beda, warna kamu boleh beda, warna kulit bukan masalah bagi dia. Suku kamu boleh beda, suku aku boleh beda, suku dan bangsa semua Tuhan yang punya. Berdirilah tegak, jatuhkan kebenaran, berbagi silakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan, membedakan Injil dari